sekedar untuk memberikan pengetahuan saja, ancang-ancang dalam pikiran teman-teman semua tentang salah satu contoh saja. Cuma ini bisa jadikan rujukan sebagai sampel atau contoh bahwa SMPS yang patut digunakan itu harus memiliki kemampuan seperti yang akan kita tes sesaat lagi ini. Baik, selamat malam, berjumpa kembali. Masih bersama Bengkel Serabutan atau Serabutan Channel. Kita selalu bersua dan berjumpa, bercanda dan ya sharing-sharing santai di komentar. Selamat datang buat teman-teman yang baru saja mungkin menemukan channel ini. Silakan untuk menyimak, dan kalau memang ini bermanfaat, silakan untuk like dan subscribe, bahkan mungkin bisa membagikan ke teman-teman yang lain. Jika kita bisa mengembangkan bersama-sama pengetahuan, menambah, mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita. Nah, SMPS ya, tetap di ini topiknya masih di SMPS yang ke depan. Karena apa? Saya sendiri tidak merasa sudah sangat bisa membuat sebuah SMPS yang baik. Apa yang saya post itu merupakan hasil dari riset tiap hari, berpikir kalau mau tidur kadang-kadang berpikir tentang gejala-gejala dan mungkin untuk memecahkan masalah saat mereparasi atau merakit, mungkin ditemukan permasalahan. Biasanya kalau mau tidur itu ya pasti ada terjadi beban pikiran di situ dan berusaha untuk mencari. Ya mungkin sampai akhirnya tertidur ya, seperti itu. Nah, polemik ya SMPS ya. Mungkin kalau teman-teman punya SMPS yang mungkin sudah terbukti bagus ya syukurlah ya, dinikmati saja. Tapi malahnya SMPS di luaran mungkin ada yang mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan tentang sebuah SMPS yang dimiliki, rawan rusak dan sebagainya. Rata-rata permasalahan yang sering kali dikeluhkan itu adalah SMPS yang tidak bertahan, yang tidak mampu bertahan. Terutama saat terjadi gejala beban berat pada sekunder di mana power mengalami kerusakan, terutama jika power sudah mengalami short circuit, MOSFET rusak dan sebagainya, otomatis beban output sekunder itu akan disortkan oleh rangkaian power tersebut. Dan apabila saat power dia SMPS-nya dinyalakan, biasanya disitulah SMPS akan mengalami sebuah fenomena yang ngeri-ngeri sedap. Ada yang mungkin bisa protek dengan baik, dan SMPS akan mengalami kerusakan dan terjadi mungkin ya sedikit kebakaran di situ. Setidaknya memberikan gambaran saja, dan bahkan dulunya sudah sering saya post seperti ini, tapi mungkin sudah videonya tenggelam di bawah ya. Jadi mungkin saya up lagi saja. Kebetulan pas momennya ini ada di depan saya ya. Jadi saya kira sudah cukup layak untuk kita gunakan, karena SMPS itu tidak hanya mampu mengeluarkan daya yang besar untuk menghandle power. Tidak cukup situ ya. Nah di sini sebuah SMPS full brick ya, full brick PFC yang familiar sekali, yang sudah dilihat oleh teman-teman semua. Nah, jika teman-teman membeli atau mencari SMPS ya carilah yang terbaik. Semisal di depan saya ini PFC full brick 90 volt. Nah, di sini sudah ada setting OCP teman-teman. Ini sudah saya setting di beban 4 ohm, dia tidak protek. Artinya SMPS ini sudah mampu mengeluarkan ampere arus yang besar ya. Dan saat terjadi seumpamanya terjadi short pada sekundernya, power rusak dan sebagainya, harusnya SMPS ini mampu memberikan proteksi diri pada SMPS ini sehingga dia tidak ikut-ikutan rusak. Mungkin ini penjelasan saya ini mungkin kurang dipahami ya, mungkin bagi yang kurang pengalaman, tetapi saya akan mencoba untuk berbicara lebih sederhana sehingga mungkin bisa ditangkap dengan lebih mudah. Artinya begini, SMPS yang bagus itu harus memiliki sistem keamanan yang bagus.
Maksudnya jika seumpama ada power amplifier yang dihandle oleh SMPS tersebut, dia mengalami kerusakan, otomatis sekunder ini dia akan terhubung singkat dalam rangkaian power itu. Dan saat SMPS dinyalakan, seharusnya SMPS yang bagus itu harus bisa memproteksikan dirinya sehingga dia tidak ikut rusak. Di mana hal itu seringkali terjadi kegagalan ya. Jika sudah gagal, maka SMPS ini pun juga ikut ambruk. Maka disinilah diperlukan sebuah setting dari perakitan itu sendiri sehingga bisa membuat SMPS bekerja maksimal dari segi tenaga dan sistem keamanannya. Kita akan langsung saja mungkin kita nyalakan di sini. Nah, ini sudah menyala. Ini tegangannya outputnya 90 volt teman-teman. Nah, di sini sudah saya hubungkan ke beban paling berat yaitu 4 ohm. Beban terberatnya adalah 4 ohm. Saat dipakai kepada sebuah power, beban terberat pada power itu tidak akan seberat seperti dibebani 4 ohm saat kita menggunakan power amplifiernya. Nah, kita akan menguji. Di sini kita ukur dulu. Nah, ini adalah tegangan primer. Tegangan listrik saya 270 volt AC. Ini adalah ampernya. Pada beban 4 ohm, ini sudah kita setting OCP-nya dia tidak protek. Artinya di beban 4 ohm dia mampu meloloskan sehingga power SMPS ini masih bisa bekerja untuk mengeluarkan tenaganya. Kita coba uji di 4 ohm. Nah, bisa kita lihat di sini berapa itu? 30 ampere. Jadi outputnya sudah menghasilkan 30 ampere. Dengan drop listrik PLN-nya dari 216 volt, dia terjun ke 128 volt. Jadi memang kualitas listrik itu juga sangat mempengaruhi. Jika menggunakan listrik yang lebih bagus, pasti ampernya pun juga akan naik. Nah, sebentar. Nah, artinya pada posisi settingan OCP seperti ini, harusnya saat terjadi beban short, SMPS masih mampu memproteksikan dirinya sehingga tidak ikut rusak. Coba ulangi. 30 ampere teman-teman. Nah, sekarang kita coba ukur sekundernya. Biasanya ini dengan 30 ampere 90 volt CT seperti ini, dia akan menggelontorkan daya realnya itu sekitar 4000 watt ya, atau 5000 watt jika PLN-nya bagus. Nah, di sini 183 positif negatif, artinya 91 volt ya. Jika kita ukur dropnya, kita load lagi, dia dari 183 terjun ke 121 dengan 30 ampere. Jadi bisa disimpulkan bahwa output dengan listrik di rumah saya ini yang drop sampai 128 volt tadi, ini menghasilkan daya sekitar 3800 watt. Nah, sebaliknya jika menggunakan listrik yang bagus, pasti hasilnya pun juga akan lebih bagus. Ini hanya untuk membuktikan saja bahwa setting OCP ini tidak kecil ya, tapi bisa disetting dengan daya yang maksimal. Seperti itu. Sekarang kita akan langsung saja untuk menguji fungsi dari OCP-nya. Nah, sebentar. Nah, sebuah SMPS itu kalau hanya diuji saat menyala, kemudian outputnya di-shortkan, dia protek, itu sih tidak begitu belum bisa mewakili ya bahwa SMPS protek
sistem proteksinya tuh sudah bagus tidak. Ujian terberat SMPS itu yaitu ya kita matikan aja dulu. Nah, kita matikan aja dulu, kita coba buang dulu. Kemudian outputnya kita jumper antara positif ke negatif seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat settingan OCP nya ini masih di settingan terkuat, yaitu di beban 4 ohm dia tidak protek. Artinya dia sudah berada di posisi tenaga terbesar. Nah, dalam kondisi atau simulasi seperti ini, jika SMPS dinyalakan, itulah kerja terberat dari sebuah SMPS. SMPS yang bagus, outputnya disortkan seperti ini, kemudian dinyalakan, dia mampu protek, dia bisa protek. Tetapi setelah kita lepas bebannya, short yang kita beban outputnya kita lepas shortnya, kemudian SMPS dinyalakan, nah disitulah kadang-kadang SMPS menjadi ambruk. Dan yang bagus, SMPS harusnya tetap aman dan bisa bekerja lagi seperti semula. Jadi kita coba saja di sini, kita nyalakan. Nah, bisa kita lihat. Nah, dia protek. Nah, seperti itu. Kondisi seperti ini pasti akan membuat MOSFET sudah panas, teman-teman. Beda dengan saat dinyalakan dulu, kemudian outputnya kita shortkan, itu tidak akan membuat MOSFET panas. Itu rata-rata ya SMPS aman di situ. Nah, sekarang kita akan coba lepas ininya. Nah, di sini adalah ujian yang ngeri, ya. Tapi kalau kita sudah yakin dan SMPS kita mampu melakukannya, ya tidak perlu khawatir. Kita akan langsung saja coba, teman-teman. Kita nyalakan kembali. Nah, seperti itu, dia mampu menyala kembali, teman-teman. Seandainya kita load lagi, nah, SMPS ini tetap akan menggelontorkan daya yang besar. Di sini kita tetap terhubung dengan ampere. Nah, seperti itu. Tanpa suara desis atau ngerik, karena tanda-tanda SMPS yang mungkin ripple tinggi atau terjadi tegangan kerut, itu biasanya ada suara dari PFC atau trafo seperti ngeses atau ngerik. Ini listrik PLN-nya terjun ke 128 volt. Karena memang kondisi listrik rumah saya itu kurang begitu bagus. Ini masih aman, teman-teman. Jadi seperti itu ya ciri-cirinya. Harusnya uji proteksi itu ya seperti ini. Bebannya kita shortkan duluan, kemudian SMPS dinyalakan. Pastinya dengan setting OCP yang sudah maksimal. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman yang ke depan mungkin ingin menggunakan SMPS, sehingga momok menyeramkan tentang SMPS itu ya tidak ada. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu kesempatan. Sampai jumpa.